Iya, Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Anggara dari kelas A2 dengan NPM 243015386 semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggelapan harta waris menurut peraturan perundangan di Indonesia. Studi kasus 1264 garis miring PDT titik G garis miring 2020 garis miring PA titik pra. Kita masuk ke pendahuluannya. Penggelapan harta benda merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering kali menimbulkan kerugian material pada korban. Seperti yang disebutkan dalam penelitian Arifin 2021, penggelapan ini dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyembunyikan atau mengambil harta orang lain tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya. Hal ini berbeda dengan pencurian, karena dalam penggelapan pelaku memiliki akses atau kuasa atas harta tersebut, namun menyalahgunakan dengan tujuan untuk menguasai atau merugikan korbannya. Kita masuk ke tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian kali ini menganalisis penggelapan harta waris menurut peraturan perundang-undangan. Kita masuk ke pembahasan tentang penggelapan harta waris. Harta waris merupakan bagian integral dalam hukum perdata, di mana hak atas harta warisan dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan apabila seseorang dengan sengaja mempergunakan hak waris milik orang lain tanpa izin atau persetujuan dari ahli waris yang sah. Dalam hukum perdata Indonesia, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Artinya, hak waris baru berpindah ke ahli waris setelah pewarisnya meninggal dunia. Sejak saat itu, segala hak dan kewajiban pewaris beralih ke si ahli warisnya. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah penggelapan harta waris. Jika seorang anak kandung seperti Mahsun dalam jurnalnya menggelapkan harta waris orang tuanya dengan sengaja tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Hal ini dapat dianggap sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan. Penggelapan harta waris semacam ini bisa berlanjut pada penuntutan hukum berdasarkan pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja memiliki atau melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Dalam hal ini, Kalsum, ibu kandung dari si Mahsun, seharusnya mendapatkan setengah dari harta suaminya, Ulta, yang meninggal dunia, berdasarkan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Seperti yang diatur dalam pasal 832 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga, saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Oleh karena itu, tindakan penggelapan harta waris yang dilakukan oleh anak kandung tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah tindakan yang melanggar hukum, baik secara perdata maupun pidana. Kita masuk ke harta warisannya. Hukum waris perdata menentukan 4 sebab seorang kehilangan hak mewarisi. Ada 4 sebab orang tidak jadi bisa mewarisi gitu, tidak bisa jadi ahli warisnya lah. Yang pertama, ahli waris yang dipidana karena membunuh atau percobaan pembunuhan terhadap pewaris. Yang kedua, ahli waris yang dipidana karena memfitnah dan mengadukan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman 4 tahun atau lebih. Yang ketiga, ahli waris yang melakukan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
Yang keempat, ahli waris yang menggelapkan atau memusnahkan atau memalsukan surat wasiat. Garis miring Roram 2015. Baik, dari jurnal yang saya bacakan ini, intinya adalah si suaminya Kalsum ini meninggal dunia, dan seharusnya si Kalsumnya, ibu kandung dari Mahsun, dia dapat setengah harta dari warisan si ayahnya ini, suaminya. Sedangkan harta yang dibagikan oleh hasil penjualan si Mahsun ini menggelapkan uang si ibunya, harta warisan dari ayahnya, yaitu berupa tanah sekitar 4.000 meter dan dijual dengan harga 240 juta. Sedangkan ibunya dikasihkan cuma 15 juta, yang mana seharusnya ibunya dapat setengah dari harta warisan ayahnya yang meninggal tersebut. Baik, ini adalah keputusan hakimnya. Sebelumnya juga ini terjadi tuntut menuntut antara ibu dengan anaknya. Nah, kita langsung lanjut ke keputusan hakimnya aja. Keputusan kasus menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan, kuasa penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang, maka majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh kuasa penggugat dapat dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan, menetapkan A. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1264 garis miring PDT titik GA titik G garis miring 2020 garis miring PA titik PRA. B. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara. C. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 426.000. Baik, segitu saja yang saya presentasikan. Terima kasih.